Ada keuntungan, pastinya ada kerugian. Dan ini beberapa faktor kerugian yang saya alami selama beternak entok. Tanpa disadari, masa demi masa dan waktu demi waktu sudah saya lalui beternak sejak dari tahun 2014. Sudah banyak hal yang saya rasakan. Dari populasi jumlah entok yang cukup lumayan banyak, tapi hasil anakan merinya itu di luar target. Nah, itu salah satu kerugian yang saya rasakan dalam beternak entok. Selain target anakan entok yang kurang, salah satunya yaitu banyaknya telur-telur yang tidak menetas pada musim-musim seperti ini, guys. Dari peralihan dari musim hujan ke musim kemarau pun ternyata banyak sekali telur-telur yang tidak menetas. Akhirnya hal seperti ini yang bisa dikatakan kita mengalami kerugian. Selain hal itu, yang jelas tentunya dalam dunia peternakan entok pun tidak luput dari yang namanya penyediaan pakan. Jadi teman-teman juga pasti merasakan peternak entok itu makannya banyak, itu segala macam. Bahkan dari beberapa video pun yang pernah saya upload itu bagaimana caranya saya untuk mengurangi biaya pakan dengan pakan alternatif yang ada di lingkungan saya sendiri. Ya, saya coba. Tapi tentunya untuk pakan-pakan alternatif seperti itu hanya saya berikan untuk entok-entok yang pembesaran. Jadi untuk indukan itu benar-benar harus diberikan pakan yang istimewa. Minimal kita pemberiannya pakai bekatul campur pur kering, ya itu sudah maksimal sekali. Tapi kalau pembesaran kita bisa memakai alternatif pakan yang penting si entok itu makan lahap dan tidak mengurangi bobot, itu tentunya. Nah, jadi keluh kesah selama ini pastinya dalam peternakan entok itu tidak luput dari penyediaan pakan yang harganya itu naik turun. Jadi bahkan kalau stok pakannya itu sudah tidak ada pun itu membuat salah satu kerugian, karena kalau pakannya tidak teratur otomatis produksi pun akan menurun, ya. Jadi salah satunya yaitu pakan. Yang ketiga yaitu biasanya dari beberapa indukan itu ada yang mengalami sudah bertelurnya sudah menurun, jadi produksinya itu sudah mulai berkurang, tetapi makannya tetap sama. Itu yang akan menjadikan kerugian bagi kita si peternak. Makanya hal-hal seperti itu ya kita terus amati dan kita proses. Kalau benar-benar indukan sudah tidak layak untuk diproduksi, ya kita lebih baik dijual ke pemotong. Jadi tidak dijual ke peternak lain, tapi kita jual ke pemotong biar transisinya selesai di pemotong. Yang berikutnya ya tentunya itu kesehatan. Kita selalu mencari berbagai sumber-sumber referensi untuk kesehatan entok-entok kita biar tidak terjangkit yang namanya penyakit mata biru, virus yang selalu menggandrungi para peternak unggas. Salah satunya yaitu peternak entok. Dari situ pun yang seharusnya kita memberikan minum hanya air putih pun akhirnya kita menambah kos untuk pembelian jamu-jamu agar entok-entok kita itu tetap sehat, sehingga apabila terjadi pergantian musim pun entok-entok kita itu tetap terjaga kesehatannya. Nah, akhirnya di situ membengkak untuk biaya pengeluaran jamu maupun obat-obatan yang lain. Untuk
pedaging pun sama betulnya. Kalau kita tidak target dalam satu fase, misalkan kita membesarkan anakan entok untuk 2 bulan atau 3 bulan kita jual, ternyata pada bulan itu harga entok sedang turun, ya di situ pasti kita akan mengalami yang namanya sedikit kerugian. Dengan pakan yang kadang sudah mulai naik tapi harga jualnya sedikit menurun, tentunya kita akan sedikit mencoba menahan dan memberikannya pakan sampai harganya mulai stabil, dan tentunya di situ pastinya akan menambah kos biaya pakan. Itu kalau kita melakukan peternakan entok pedaging atau pembesaran. Nah, selain itu juga yang jelas selalu akan menjadikan kerugian, yaitu yang namanya penyakit mata biru tentunya. Tapi semoga untuk teman-teman ternakannya selalu dilindungi dan diberikan kesehatan, dan tetap selalu jaga kebersihan kandang. Dan keluh kesah yang lain tentunya tidak lain kalau pembesaran itu yang pastinya nilai jual yang kadang naik turun di pasaran. Kita tidak menyalahkan bakul ataupun apa, yang jelas yang namanya pasar pasti ada naik turun, jadi tidak stabil. Makanya untuk pembesaran kita benar-benar untuk selalu mencari alternatif pakan-pakan agar kos biaya pakannya tidak terlalu tinggi. Makanya di video-video yang sebelumnya saya sering upload pakan alternatif, bahkan rumput odot pun saya jadikan pakan alternatif untuk entok pembesaran. Mungkin sedikit keluh kesah dari saya. Jadi peternak pun ya tidak selamanya kita akan merasakan untung, tapi tidak menuntut kemungkinan jika kita benar-benar melakukan dengan hal yang ikhlas dan dengan perawatan yang maksimal, tidak akan mungkin usaha yang kita lakukan tidak akan menghasilkan income. Karena saya percaya Tuhan itu tidak akan menciptakan makhluknya tanpa kebaikan. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pasti mempunyai kebaikan dan bahkan diciptakan untuk kebaikan. Tinggal kitanya, makhluknya, yang menentukan mau baik atau buruk. Terima kasih. Salam untuk peternak entok seluruh Indonesia. Semoga sukses selalu, dan untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru ingin berternak entok, jangan ragu, tetap semangat, dan satunya lagi yaitu manajemen kandang yang baik dan benar. Salam peternakan entok seluruh Indonesia. Salam ngos-ngos.